Di desa Wanasari, Embok Sumi hidup seorang diri di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ia dikenal sebagai tabib yang pandai meramu obat dari tumbuhan. Tetapi belakangan ini warga mulai menjauhinya. Panen yang gagal selama 2 tahun berturut-turut membuat warga mencari kambing hitam. Dan Embok Sumi, dengan keanehannya, menjadi sasaran. Embok Sumi memiliki kebiasaan berbicara sendiri saat meramu daun-daun obat. Kadang ia berdiri di bawah pohon besar, memejamkan mata, seolah-olah mendengar bisikan angin. Hal ini membuat warga menganggapnya sebagai penyihir. Pada suatu malam, warga berkumpul di balai desa. Dia penyebab semua ini. Panen gagal, penyakit datang. Itu semua karena dia, seru seorang pria. Warga setuju mengusirnya. Keesokan harinya, dengan hanya membawa bungkusan kecil berisi pakaian dan beberapa biji makanan, Embok Sumi dipaksa meninggalkan desanya. Saat berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan, Embok Sumi menoleh ke belakang. Ia melihat desanya untuk terakhir kalinya dengan mata yang berlinang. Hatinya perih, tapi ia tahu bahwa hidupnya di desa itu sudah selesai. Hutan Wanasari dikenal gelap dan berbahaya. Orang-orang desa jarang berani masuk terlalu dalam, tetapi bagi Embok Sumi, hutan itu kini menjadi rumah barunya. Dengan susah payah, ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi ilalang dan akar-akar pohon besar. Di tengah hutan, Embok Sumi menemukan sebuah gua kecil di tepi sungai. Gua itu terasa dingin dan lembab, tapi cukup untuk melindunginya dari hujan. Ia membersihkan bagian dalam gua dan memanfaatkan ranting-ranting kering untuk membuat tempat tidur seadanya. Malam pertama di hutan begitu sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan lolongan serigala di kejauhan. Meski takut, Embok Sumi berdoa dalam hati, berharap ia diberi kekuatan untuk bertahan. Keesokan harinya, ia mulai menjelajahi hutan untuk mencari makanan. Ia menemukan buah-buahan liar dan daun-daun yang ia kenali sebagai bahan obat. Meski hidupnya sulit, Embok Sumi merasa lebih bebas daripada saat ia tinggal di desa. Beberapa minggu berlalu, Embok Sumi mulai terbiasa dengan kehidupannya di hutan. Suatu pagi, saat mencari air di sungai, ia mendengar suara lirih seperti tangisan. Suara itu berasal dari balik akar pohon besar. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menemukan seekor anak harimau kecil yang terjebak di sana. Tubuhnya kurus, bulunya kotor, dan matanya penuh ketakutan. Embok Sumi ragu sejenak. Harimau ini pasti berbahaya kalau besar nanti, pikirnya. Namun, belas kasihnya mengalahkan rasa takutnya. Ia membebaskan anak harimau itu dan membawanya ke gua. Dengan dedaunan obat, ia membersihkan luka-luka kecil di tubuh harimau itu. Malam itu, Embok Sumi memberi harimau itu susu hangat yang ia buat dari kacang-kacangan. Anak harimau itu tampak tenang di dekat Embok Sumi, seolah-olah merasa aman. Ia menatap Embok Sumi dengan mata penuh rasa syukur. "Kamu akan kuberi nama Rimba," ujar Embok Sumi dengan senyum lembut. Hari-hari berlalu, dan Rimba mulai pulih. Ia menjadi lebih aktif dan suka mengikuti Embok Sumi kemanapun. Saat Embok Sumi mencari buah atau daun obat, Rimba berjalan di belakangnya dengan langkah kecil yang lucu. Embok Sumi sering berbicara kepada Rimba, seolah-olah hewan itu bisa memahami setiap kata-katanya. "Kita sama-sama dibuang, Rimba. Tapi lihat, kita masih punya satu sama lain," katanya suatu malam sambil membelai kepala harimau itu. Rimba merespons dengan menggosokkan kepalanya ke tangan Embok Sumi. Rimba juga menunjukkan sisi pelindungnya. Ketika seekor ular mendekati gua, Rimba melompat dan mengusirnya dengan geraman kecil. Meski tubuhnya masih kecil, Rimba tampak memiliki keberanian yang besar. Embok Sumi dan Rimba membangun rutinitas. Mereka berbagi tugas. Embok Sumi memetik buah-buahan dan tanaman liar, sementara Rimba belajar menangkap ikan di sungai. Rimba tumbuh dengan cepat, dan kekuatannya semakin terlihat. Ia mulai bisa berburu hewan kecil untuk makanan mereka. Malam-malam di hutan terasa lebih hangat dengan kehadiran Rimba. Embok Sumi merasa tak lagi kesepian. Ia mulai menghias gua mereka dengan bunga-bunga liar dan daun-daun kering, menjadikannya tempat tinggal yang nyaman. Namun, Embok Sumi tahu bahwa hidup di hutan tidak selalu aman.
Ia sering berdoa agar Rimba tidak menjadi sasaran pemburu yang kadang melintasi hutan. Di desa, cerita tentang Embok Sumi mulai tersebar. Beberapa pemburu mengaku melihat bayangan harimau besar di dekat gua. Dia benar-benar penyihir. Dia memelihara harimau untuk melindungi dirinya, kata seorang pemburu. Desa menjadi penuh dengan ketakutan. Warga yang dulu mengusir Embok Sumi kini takut bahwa ia akan membalas dendam dengan kekuatan harimau peliharaannya. Namun, Embok Sumi tidak peduli dengan apa yang terjadi di desa. Baginya, hidup di hutan bersama Rimba sudah cukup. Suatu hari, suara langkah manusia terdengar mendekati gua. Embok Sumi segera menyadari bahwa pemburu-pemburu desa datang untuk menangkap Rimba. Ia mencoba menyembunyikan harimau itu di dalam gua, tetapi Rimba, yang sudah tumbuh besar, tidak bisa diam saja. Ketika para pemburu mendekat, Rimba keluar dengan geraman keras. Para pemburu mundur ketakutan. Embok Sumi berdiri di depan Rimba, melindunginya. Kalian tidak akan menyakitinya. Dia tidak bersalah, teriak Embok Sumi. Para pemburu akhirnya pergi, tetapi Embok Sumi tahu ancaman itu belum berakhir. Beberapa hari kemudian, para pemburu kembali dengan lebih banyak orang dan senjata. Mereka berniat menangkap Rimba hidup-hidup. Namun, harimau itu sudah tumbuh menjadi binatang yang kuat dan gesit. Ketika para pemburu mencoba mendekat, Rimba menyerang dengan ganas. Ia melindungi Embok Sumi dengan keberanian luar biasa. Pertarungan itu membuat para pemburu mundur untuk selamanya. Embok Sumi menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal di dekat desa lagi. Embok Sumi dan Rimba pergi lebih dalam ke hutan, menjauh dari manusia. Mereka menemukan sebuah lembah tersembunyi yang indah, penuh dengan pepohonan rindang dan sungai yang mengalir jernih. Di tempat ini, mereka membangun kehidupan baru. Embok Sumi menanam tumbuhan obat, sementara Rimba menjadi penjaga lembah. Bertahun-tahun berlalu, dan kisah Embok Sumi menjadi legenda di desa. Warga yang mendengar cerita tentangnya percaya bahwa ia adalah penjaga hutan yang suci. Sementara itu, Embok Sumi hidup bahagia bersama Rimba hingga akhir hayatnya. Saat Embok Sumi meninggal, Rimba tetap setia menjaga gua tempat mereka tinggal. Hutan itu menjadi tempat suci, dihormati oleh warga desa. Mereka yang memasuki hutan sering mendengar suara harimau yang seolah-olah menangisi sesuatu, mengingatkan mereka pada cinta dan kesetiaan yang abadi antara Embok Sumi dan Rimba.